Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azlia Nasmi dengan NPM 2206056690. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 pertanyaan pemicu. Pertanyaan pertama yaitu adalah perbedaan sifat mekanik. Yaitu yang pertama akan saya jelaskan termoplastik. Molekul-molekul termoplastik memiliki struktur rantai panjang yang tidak saling terkait secara permanen. Nah, ketika dipanaskan, molekul-molekul ini tidak dapat bergerak bebas, sehingga termoplastik dapat dilelehkan dan dicetak ulang. Namun, setelah didinginkan kembali, molekul-molekul kembali menjadi kaku dan terkunci dalam posisi baru. Sifat mekanik termoplastik bergantung pada berbagai faktor seperti berat molekul, struktur kimia, dan kristalinitas. Lalu ada elastomer. Elastomer memiliki struktur kovalen yang memberikan fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi. Struktur silang antar rantai polimer memberikan kemampuan untuk meregang secara signifikan saat diberi tegangan dan kemudian kembali ke bentuk semula ketika tegangan dilepaskan. Sehingga sifat mekanik elastomer bergantung pada jumlah dan jenis silang serta berat molekul polimer. Lalu yang terakhir itu ada termoset. Termoset mengalami pengerasan permanen melalui proses polimerisasi yang disebut dengan penggumpalan jaringan. Nah, ini terjadi karena adanya cross-linking yang terbentuk antara rantai polimer selama proses pemanasan awal. Nah, setelah proses ini, termoset akan keras, tahan panas, dan tidak dapat dilelehkan lagi. Nah, struktur yang saling terkait secara kovalen memberikan sifat mekanik yang kuat dan terhadap deformasi. Lalu yang kedua adalah fenomena pada molekul polimer saat deformasi atau uji tarik. Nah, saat uji tarik dilakukan pada polimer, molekul-molekul polimer mengalami perubahan konformasi dan pergeseran relatif antar rantai polimer. Ketika tegangan diberikan, rantai polimer mulai meregang dan meregang lebih jauh seiring peningkatan tegangan. Ketika tegangan dilepaskan, molekul polimer kembali ke konformasi semula atau bergerak kembali ke posisi awalnya. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh pada sifat mekanik material polimer. Nah, yang pertama itu ada berat molekul. Nah, berat molekul yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kekuatan dan kekerasan material polimer karena meningkatkan kontak antar rantai polimer. Lalu ada PDI atau Polydispersity Index. PDI yang rendah menandakan distribusi berat molekul yang lebih seragam yang dapat meningkatkan sifat mekanik seperti kekuatan dan juga keuletan. Lalu ada fleksibilitas rantai atau backbone. Rantai polimer yang lebih fleksibel cenderung meningkatkan keuletan material karena memungkinkan lebih banyak deformasi sebelum terjadinya retak. Lalu ada branching atau percabangan. Percabangan dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas material dengan menghambat gerakan relatif antar rantai. Lalu ada hubungan silang atau cross-linking. Nah, cross-linking ini akan meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan modulus elastisitas material polimer karena menghubungkan rantai polimer secara permanen. Lalu ada interaksi antar molekul. Nah, interaksi antar molekul seperti ikatan hidrogen atau gaya van der Waals dapat mempengaruhi sifat mekanik material polimer dengan memperkuat jaringan molekul. Lalu yang terakhir ada derajat kristalinitas. Kristalinitas meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan modulus elastisitas material polimer karena struktur kristal memberikan penghalang terhadap gerakan molekul. Dengan memahami dan mengontrol faktor-faktor ini, kita dapat merancang material polimer dengan sifat mekanik yang diinginkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari karet elastomerik yang elastis hingga resin termoset yang keras dan tahan panas. Mungkin sekian menjawab 3 pertanyaan pemicu tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.